Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fadilatul muhtaram wal mukarram Khali Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Muhammad Al-Attas, Khali Al-Habib Muhsin bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Muhammad Al-Attas, Khali Hussein bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Muhammad Al-Attas. Ini umurnya di bawah saya tapi pangkatnya paman nih. Ini adiknya Umi nih, adiknya ibu saya. Anaknya Enjit yang paling kecil namanya Habib Hussein bin Muhammad Al-Attas. Jadi sama yang sebelahnya ini kan anak saya nih. Kalau saya berarti kan ponakannya dia. Berarti ini cucunya nih. Ini umur segini udah punya cucu. Dari mulai Ali umur berapa sekarang? 9, 8, 9. Hussein umurnya berapa? 17. Berarti dari umur 8 udah jadi kakek. Bahkan kalau anaknya Lila lebih tua lagi, Zaid. Dari umur 6 Hussein udah jadi kakek. Umur 6 udah punya cucu. Masya Allah. Karena kan saya ponakannya. Begitu. Ini ngomong-ngomong pada kemana nih? Pada ke Qatar kali ya? Ke Maroko. Kagak ada, sepi amat tumbenan. Pada ke Qatar nonton Piala Dunia ini. Ya Nul? Maroko mana keren banget lagi. Sampai semifinal. Masya Allah. Kalau Spanyol udah kalah, Portugal udah kalah, Perancis juga bisa berarti. Bis Perancis terakhir final dah. Kalau juara keren banget tuh. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Dia baca Fatihah dulu. Kalau mau tanding baca Fatihah, habis itu baca selawat Fatih. Jadi udah latihan udah cakep, ya kan? Latihannya udah maksimal, udah belajar strategi, udah sisanya doa sama Allah. Hasilnya luar biasa. Iya. Hasilnya luar biasa. Begitu. Hadirin Habib Haikal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Habib Abu Bakar bin Syahab yang dimuliakan oleh Allah, Habib Muhammad yang dimuliakan oleh Allah, Habib Razi yang dimuliakan oleh Allah, siapa lagi? Guru kita Bang Haji Nana. Masya Allah. Nana. Adanya Husnul siapa namanya? Farhan. Mana dia Farhan? Oh salat. Masya Allah. Farhan sama Nana duet. Jalanan mobil macet. Pada mau dengerin juga suara inti pada. Alhamdulillah. Bang Haji Muslim. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Khal Hasan bareng nggak? Muslim dulu. Iya dulu di. Sama antum menangi. Kalau Khal Hasan nggak ya? Enggak sama ini enggak kali. Enggak aja. Kalau bahasanya Habib Muhammad tapi walad amas. Anak kemarin. Walad amas. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Kita baca lagi sedikit lagi. Ini kan babnya tentang fi hurmati man'il ilm wa kitmanih. Jadi kemarin saya undang Habib ngisi lagi dong pengajian. Ana hadir aja deh, nggak usah ngisi, kata Habib Haikal. Terus Habib Haikal nanya, emang lagi bab apa? Ana bilang lagi bab fi hurmati man'il ilm wa kitmanih. La ilaha illallah. Kan nggak mau ngisi. Nggak taunya babnya ini. Haram menutup-nutupin ilmu. Nah,
Jadi harus dibagi ilmunya. Nggak bisa ngeles lagi. Masya Allah. Nanti guru kita MPK mudah-mudahan nggak mau nutupin ilmunya. Sebelumnya kita baca dulu sedikit tentang lanjutan bab yang kita udah baca kemarin. Ila an qal al-Habib ad-da'i ila Allah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ini Habib Zain di Madinah. Saya 2 hari lagi berangkat insyaallah ke Tanah Suci. Itu ada titipan buat Habib Zain bawang goreng 10 kilo dari Habib Abu Bakar. Iya, dari sana, dari Palu. Bawang goreng doang tuh 10 kilo. Masya Allah, orang Saudi ngeliat apaan nih? Bawa apaan nih 10 kilo? Bawang bawang goreng 10 kilo. Iya. Terus bawa lagi. Bawa lagi. Besok kalau kemari bawa lagi. Bawa lagi. Doyan dia. Ila an qala radhiyallahu ankum wa qala Syekhul Islam Zakaria rahimahullah iyyaka an taktuma al-ilma an aduwik fa inna syar'a haqiqatan innama huwa lillahi wa li rasulih wa min syarti kulli muhibbin lillah wa li rasulihi an yuhibba nashra ma syara'ahu Allah wa rasuluhu fi jami'il khalq sawa'un akanu asdiqa am a'da. Bahkan kepada musuh pun kita nggak boleh nutupin ilmu. Karena kalau kita cinta sama Allah dan Rasulnya, kita harus sebarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Sawa'un akanu asdiqa au a'da. Mau kepada teman atau kepada musuh, kita harus nyebarin ajaran yang dibawa oleh Nabi kita dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus sebarin sebanyak mungkin. Wa an Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu qala man bakhila bil ilmi ibtuliya bi ihda thalath an yansah أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه. انتهى من مقدمة شرح المهذب. Sufyan ats-Tsauri bilang orang yang nutupin ilmu, kan ada orang begitu. Kita kasih contoh kemarin, contohnya kayak orang nutupin ilmu tuh kayak orang yang diundang ngisi pengajian tapi kagak mau kalau kagak dibayar sekian misalnya begitu. Itu kan nutupin ilmu namanya. Itu namanya dia yutajir bil ilm. Harusnya kan jadi seakan-akan orang fakir miskin itu kagak boleh dengar ilmu karena kagak punya duit. Kan nggak begitu. Iya kan? Nggak begitu. Lihat Nabi. Ya. Nabi qasidahnya Walid itu gimana? Bagus benar tuh qasidahnya Walid. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang. Jadi Nabi kalau diundang sama siapa aja, ya ada tuh. Duduk berjalan bersama fakir, miskin dan hamba tidak diusir. Menengok fakir, miskin yang sakit tak dihinakan barang sedikit. Banyak di sini. Jadi apalagi misalnya? Sederhana Nabi dan sangat pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Jadi begitu orang harus, kalau dia memang benar-benar ngikutin Nabi, apalagi kalau ulama, julukannya aja warathatul anbiya, pewaris Nabi. Pewaris Nabi mah kudu nyebarin ilmunya Nabi. Ini enggak, oh lu kudu bayar dulu sekian juta. Kalau kagak gue nggak mau datang. Nabi kalau diundang, ya gimana tadi? Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang. Enggak dipandang tuh. Yang undang miskin apa kaya. Kira-kira suguhannya kira-kira nasi uduk apa nasi mandi nasi mandi Jordan nih. Waduh, nasi mandi Jordan. Idza da'ahul miskin, dalam syama'ilnya Habib Ali Jufri di maulidnya mengatakan idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Bahkan ijabatannya muajjalah kalau yang miskin. Nabi semua yang ngundang datang. Tapi kalau yang ngundang miskin, fakir,
datangnya lebih cepat. Jadi begini, orang misalnya fakir miskin ngundang, ya Rasulullah, besok kan ada akikah nih di rumah saya, kali gitu Rasulullah ada waktu, baginda berkenan hadir, marhaba ya khair, marhaba. Besok misalnya Rasulullah jam 3 dah acaranya kira-kira, oh ya, itu sebelum jam 3 Nabi udah datang. Ijabatan muajjalah. Ya, beda. Dispesialin malah. Karena yang ngundang tuh roman-romannya kan hatinya kecil gitu ya. Ini kira-kira, aduh segini doang Nabi emang mau datang kali ya, apa enggak ya? Kira-kira nih rumah saya kecil begini, Nabi mau enggak? Jadi dia lagi mikir begitu, tiba-tiba Nabi datang. Masya Allah, Nabi datang. Girang dia. Kita baca sedikit kali ya qasidahnya ya. Nah, qasidahnya. Ini hadratnya ikut tepukannya pelan aja, sama jangan buru-buru ya, sama pelan aja pukulannya. Yuk kita bareng-bareng kali ya baca sedikit. Ini yang bikin Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf Al-Walid. Mana fotonya itu? Oh itu dia tuh. Di atas. Di antaranya ada bunga melati. Ini bunga melati nih, bukan? Iya. Habib Abdurrahman punya anak. Namanya yang perempuan siapa Khal? Hababah Ni'mah. Hababah Ni'mah udah meninggal. Hababah Ni'mah punya anak. Namanya lengkapnya siapa itu lengkapnya? Nafisa. Syarifah Nafisa As-Segaf, istrinya paman saya Habib Hasan bin Muhammad Al-Attas. Jadi Habib Abdurrahmannya udah nggak ada, udah meninggal, tapi karyanya masih dibaca di mana-mana. Nikmat. Jadi pahalanya beliau karena ilmunya disebar ngalir terus. Termasuk guru saya nih Habib Haikal bin Husain Al-Idrus, ngajar udah puluhan tahun. Mungkin udah 20 sekian tahun setelah pulang dari Damaskus itu beliau aktif. Nggak kenal waktu tuh, pagi siang sore malam rajin ngajar sono sini. Tipes Allah. Ya, kita baca sedikit. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa taraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa menjahit sandal tambal bajunya bantu kerjaan rumah tangganya ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa wajib menimba air memeras kambing pergi mencari kayu yang kering ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni
lewat menerima undangan seorang miskin dan kaya, tidak dipandang ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi' asya'ni wa daraji, jika berjumpa Nabi selalu memberi salam lebih dahulu ya Rasul. Salamun alaik ya Rafi' asya'ni, mengantar jenazah orang fakir hingga ke kubur sambil berzikir ya Rasulullah. Ya Rafi' asya'ni wa, dan adalah Nabi sangat rahim, kasih dan sayang kepada yatim ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi' aniwat, bila dipanggil menyahut labbaik dengan suara halus dan baik ya Rasul. Salamun alaik ya Rafi' asya'ni wa, tangannya murah, tidak menggenggam, dadanya luas, tidak mengancam ya Rasul. Salamun alaik ya Rafi' asya'ni wa, mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi' asya'ni wa, Raja sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di masa sukarnya ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi' asya'ni wa, bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas untuk Nabi ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi' aniwat, daraja sungguh sempurna dan sangat tinggi, tak seorang dapat
Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi luar biasa akhlaknya. Kalau ada fakir miskin meninggal diantar ke kuburan sampai ke dalam kuburannya, ikut berzikir Nabi. Akhlak yang luar biasa. Sekarang yang dikatakan sebagai warathatul anbiya, pewarisnya para nabi, tapi enggak begitu. Waduh, kudu begini, kudu begitu, macam-macam. Waliyadzubillah min dzalik. Itu salah satu termasuk daripada golongan katmul ilm, menutup daripada ilmu yang dia miliki. Hakadha. Tadi tuh Nabi mengikat batu pada perutnya sebagai tanda amat laparnya. Jadi lapar, saking laparnya sampai diikat batu di perutnya. Oh kita biar kata pandemi kemarin 2 tahun, bukan hanya ada yang ekonominya turun, ada yang hilang kerjaan. Tapi alhamdulillah nggak pernah ada yang sampai ngikat batu di perutnya. Ada nggak kira-kira? Ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa Nabi begitu? Bukan tak mau tapi tak sudi. Gunung jadi emas untuk Nabi. Jangankan ya Allah, Nabi Isa aja bisa turunin makanan dari langit, apalagi Nabi Muhammad SAW. Nabi lapar bukan karena nggak mampu, ya, tapi sebagai pelajaran bagi umatnya agar bersabar di masa sukarnya, masa sulit, masa berat, sabar. Kita banyak salah, kena ujian sedikit. Ini Nabi yang nggak ada salahnya aja sampai harus ikat batu di perutnya. Wah, kata itu semua pelajaran. Termasuk buat para duat wa hamalatul ilm, orang yang dikasih ilmu sama Allah harus disampaikan. Bahkan kepada musuh aja nggak boleh ditutup-tutupin ilmu. Baik. Karena orang yang begitu nanti 3 akibatnya. Lupa, terus mati tanpa bisa dapat manfaat, dan juga akan hilang ilmunya. Lihat Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim 400 tahun sekian. Lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 800 tahun sekian, 900 atau 800. Lihat tuh tokoh-tokoh yang sampai sekarang, Imam Haddad kitab-kitabnya masih ada. Kenapa? Karena beliau tulus ikhlas mengajarkan ilmunya. Kalau enggak nanti bisa au tadhaba kutubuhu. Kitabnya tiba-tiba hilang aja begitu, kagak ada yang baca. Ilmunya tiba-tiba enggak ada yang kenal, enggak ada yang tahu. Nah, di antara penyebabnya katanya karena dia semasa hidupnya suka nutupin ilmu. Kita nih ditanya, kita tahu nih bahwa yang benar atau yang sepakat para ulama mengambil pendapat ini misalnya A, cuman kita nggak demen, kita maunya buat kita nih B lebih cakep misalnya. Nah, Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas nggak boleh kita kemudian sampaikan yang B, harus yang A, yang kira-kira paling benar, paling disepakati oleh paling banyak ulama begitu. Wa qala nafa'allahu bi itsnan fid dunya idza mata fahuma kal maitah allati lam tuzakka. Al-ghaniyyu alladhi wassa'a Allahu alaihi wa basata rizqahu wa lam yatasaddaq fi wujuhil khair wal alim alladhi lam yanfa'in nas bi ilmihi. Dua yang kalau itu dua orang ini enggak ada manfaatnya, yaitu orang yang banyak duit tapi kagak mau bagi sama yang membutuhkan, ya, dan yang kedua orang yang berilmu tapi manusia di sekitarnya enggak dapat manfaat dari ilmunya. Hukumnya mengajarkan ilmu itu fardu kifayah. Kalau nggak ada, cuman ada 1 orang doang yang bisa, maka dia jadi wajib. Kalau nggak dia kerjakan, itu dia meninggalkan yang wajib atau berarti masuk kepada perbuatan haram. Karena dia nggak ngajarin ilmunya. Al-Imam Suyuti bilang, mengambil ujrah itu apa ya? Hadiah, bayaran atas ilmu yang diajarkan, hukumnya jaiz, boleh. Kan kita sampaikan Habib Ali bin Husain Al-Attas Bungur begitu.
Kalau ada yang ngasih terima, nggak apa-apa. Tapi saya nggak perlu, alhamdulillah cukup. Nggak apa-apa, terima. Terbagiin sama fakir miskin. Ya, yang nggak boleh minta, yang nggak boleh nentuin, itu nggak boleh. Tapi kalau dikasih terima, nggak apa-apa, nggak dosa, nggak kemudian jadi tercela, nggak boleh. Fafil Bukhari inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Wagila, nah disebutkan di sini bahwasanya yang paling berhak untuk dimintakan upah itu adalah ilmu tentang kitabullah. Nabi minta upah. Apa Nabi minta upahnya? Nabi minta nggak upah? Habis ngajarin kita nih semua, Nabi minta upah nggak? Minta. Di Al-Quran ada. Qul, katakan Nabi, yang nyuruh Allah nih. Nabi katakan, la as'alukum alaihi ajran illa, saya nggak minta upah kecuali satu aja. Al-mawaddata fil qurba. Cintain keluarga saya. Itu yang saya pengen. Balasannya nih, kalian kan saya udah kasih ilmu, saya udah kasih Islam, saya udah kasih cara menghamba kepada Allah, udah. Balasannya apa nih? Balasannya saya nggak mau apa-apa kecuali satu aja, cintain sanak keluarga saya. Yang nyuruh Allah. Yang nyuruh adalah Allah. Artinya apa? Di ayat yang lain, wa ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Apa yang saya minta dari upah saya ini sebenarnya kebaikannya buat kalian, bukan buat saya, kata Nabi. Saya terus minta upah terus gara-gara saya dapat untung. Enggak. Kalau kalian mau memberikan upah kepada saya, itu cinta kepada keluarga saya, fahuwa lakum. Itu kebaikannya buat kalian. Ada juga ayat yang lain, saya meminta upah ini adalah bagi orang yang mau ayattakhidha ila rabbih sabila, yang mau ngambil jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kan masalahnya begitu. Ustadz kayaknya disuruh ikhlas aja. Habib. Ajar ngaji tiap hari, anak-anak kecil menakal-nakal banget. Orang tuanya datang. Ustadz yang ikhlas kalau ngajar, jangan minta duit, jangan ini, udah yang ikhlas aja kan, ini kan giliran anaknya les piano jutaan dibayar sama dia. Giliran suruh les ngaji, ustadznya disuruh ikhlas. Ustadz kudu yang ikhlas, nggak boleh, wah kacau ini, nggak bisa menghargai namanya. Falidzalik wagila in ta'ayyana alaihi lam yajuz. Nah kalau nentuin kagak boleh. Waqtarahul Halimi waqila la yajuzu mutlaqan, nggak boleh sama sekali. Wa alaihi Abu Hanifah wa fil Bustan li Abi Laits at-ta'lim ala thalathati awju' ahaduhuma lil hisbah wa la ya'khudhu bihi 'iwada, الثاني أن يعلم بالأجرة والثالث أن يعلم بغير شرط فإذا أهدي إليه قبل فالأول مأجور وعليه عمل الأنبياء. Ini yang pertama, ini nabi, ini para nabi-nabi sama sekali nggak minta upah sedikit pun. Puluhan tahun ngajar, ratusan tahun ngajar, kagak minta upah sedikit pun dan nggak akan menerima upah sedikit pun. Upah dalam bentuk materi. Yang kedua itu adalah ngajar dengan mendapatkan apa namanya tadi upah gitu ya. Ini mukhtalafun fih, artinya menentukan gitu. Tadi mukhtalafun fih wal arjah al jawaz. Tapi sebenarnya kalau misalnya ilmu-ilmu tersebut kira-kira memang diberikan dan kemudian dia memerlukan untuk kehidupan pribadi dia, itu sah-sah saja selama masih dalam taraf wajar. Yang ketiga, nggak nentuin tanpa syarat, dia pokoknya nggak pernah nentuin. Habib, mengundang Habib nih berapa? Nah, kan gitu biasanya ada orang nanya begitu. Nah, kita nggak boleh tuh nentuin. Yaudah sekian dah, nggak boleh begitu. Li'anna Nabi kana mu'alliman lil khalaq wa kana yaqbalul hadiah. Ya, Nabi aja. Jadi gini, nentuin nggak boleh tapi nerima kalau dikasih boleh. Karena Nabi aja dulu terima hadiah. Hadiah ya. Ada orang datang ngasih hadiah gitu, Nabi terima. Hadiah ya Rasulullah, saya habis pergi nih bawa minyak wangi buat antum, Nabi terima. La yahillu li'alimin an yadhkura mas'alatan liman ya'lamu annahu yaqa' bima'rifatiha fi tasahulin fid din wa wuqu' fil mafsadah idhil ilmu imma nafi' kal wajibat al-'ainiyah yajibu dhikruhu li kulli ahad aw darun kal hil al-musqita liz zakat wa kullu ma yuwafiq al-hawa
ويحب الحطام الدنيا ولا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به أو يعلمه من يعمل به أو فيه ضرر ونفع فإن ترجحت منافعه وذكره وإلا فلا انتهى من بغية المسترشدين والله أعلم بالصواب.